Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Kognitif Sosial, Julian Rother dan Walter Mischel. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Natasha. Yang kedua ada Nur Hasanah, dan yang terakhir ada Rita Zahara. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nur Hasanah. Kepada Nur Hasanah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang teori kognitif sosial Julian Rother. Nah, Rother memprediksikan perilaku umum. Rother mengajukan 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi yang akurat dalam suatu situasi yang spesifik. Variabel-variabelnya terdiri dari potensi perilaku, ekspektasi, nilai penguatan, situasi psikologis, dan rumusan prediksi dasar. Kemudian Rother memprediksi perilaku umum. Yang pertama terdiri dari ekspektasi umum. Nah, yang kedua kebutuhan. Yang mana kebutuhan adalah suatu kegiatan atau perlakuan yang menggerakkan untuk mencapai suatu tujuan. Dan kebutuhan memiliki beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah pengakuan status, yang mana banyak orang membutuhkan diakui oleh seseorang, diakui oleh orang lain dan mendapatkan status dari orang lain. Selanjutnya ada dominasi, yang mana dominasi adalah kebutuhan yang mengendalikan perilaku orang lain. Kemudian yang ketiga ada kemandirian. Kemandirian adalah kebutuhan untuk bebas dari dominasi dari orang lain. Kemudian ada perlindungan ketergantungan, yaitu suatu kebutuhan untuk diperhatikan oleh orang lain. Kemudian ada cinta, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh orang lain sekedar sebuah status. Kemudian ada kenyamanan fisik, seperti perilaku-perilaku yang membutuhkan makanan, kesehatan, dan keamanan fisik. Setelah kebutuhan ada yang namanya rumusan prediksi. Nah, setelah itu ada perilaku maladaptif, yang mana Rother menyatakan bahwa perilaku maladaptif adalah perilaku bertahan apapun yang gagal menggerakkan seseorang untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Nah, perilaku ini sering muncul, walau kadang-kadang dapat kita hindari. Nah, selanjutnya ada psikoterapi, yang mana psikoterapi menurut Rother adalah permasalahan bagaimana membuat perubahan pada perilaku antara satu orang dengan orang lain. Permasalahan tersebut adalah permasalahan tersebut adalah permasalahan pembelajaran. Permasalahan tersebut adalah permasalahan manusia dalam situasi sosial. Nah, permasalahan tersebut terdiri dari mengubah tujuan, kemudian mengeliminasi ekspektasi rendah. Next ada Walter Mischel. Jadi Walter Mischel ini lahir pada tanggal 22 Februari 1930 di Vienna, dan sekarang ia menetap di Brooklyn. Latar belakang sistem kepribadian kognitif efektif yang dipaparkan oleh Walter Mischel. Itu yang pertama ada paradok konsistensi. Jadi Mischel melihat bahwa orang awam dan psikolog profesional itu masih melihat bahwa perilaku itu kerap terjadi secara konsisten. Tetapi menurut bukti menunjukkan bahwa perilaku itu bersifat bervariasi menurut situasi. Yang kedua ada interaksi manusia dan situasi. Jadi, Mischel berargumen bahwa keyakinan, tujuan, kognisi, nilai, dan perasaan seseorang yang dibentuk secara personal itu adalah untuk membentuk sebuah perilaku. Next, sistem kepribadian kognitif dan afektif yang dipaparkan oleh Mischel. Salah satunya itu adalah prediksi perilaku. Apabila kepribadian adalah sistem yang stabil yang memproses informasi baik secara eksternal maupun internal, maka mengikuti hal tersebut saat individu menghadapi situasi yang sama di waktu yang berbeda, kemungkinan besar perilaku yang dilaluinya di masa lampau akan muncul ketika di masa yang akan mendatang.
Next, ada unit kognitif dan afektif. Jadi, unit-unit kognitif dan afektif ini meliputi semua aspek dan psikologi sosial dan fisiologis dari manusia yang menyebabkan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, unit-unit kognitif dan afektif ini meliputi semua aspek dan psikologi sosial dan fisiologis dari manusia yang menyebabkan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Unit-unit ini meliputi tentang strategi encoding, strategi regulasi diri, ekspektasi keyakinan, tujuan serta nilai. Jadi kesimpulannya, unit-unit kognitif dan afektif yang saling berkaitan berkontribusi pada perilaku yang berinteraksi dengan sifat kepribadian yang stabil dan lingkungan yang efektif. Terakhir ada konsep kemanusiaan. Rotter dan Michel sama-sama melihat manusia sebagai makhluk hidup kognitif yang persepsinya terhadap kejadian lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Manusia mampu untuk menginterpretasikan kejadian dalam berbagai cara. Dan persepsi kognitif ini pada umumnya lebih berpengaruh daripada lingkungan dalam menentukan nilai pada penguatan. Kognisi membuat orang-orang berbeda untuk mampu melihat situasi yang sama dengan cara yang berbeda. Dan mereka menempatkan nilai yang berbeda pada penguatan yang mengikuti perilaku mereka. Sebagai perbandingan, Michel dengan jelas memberikan penekanan pada keunikan pada kesamaan. Perbedaan antara manusia disebabkan oleh ciri khas perilaku seseorang dan pola variasi yang unik dari perilaku setiap orang. Kesimpulan dari materi kali ini adalah teori belajar kognitif sosial Julian Rotter dan Michel berusaha untuk membuat teori kekuatan penguatan dengan memakai teori kognitif. Menurut Rotter, perilaku manusia dalam situasi yang spesifik adalah fungsi dari ekspektasi mereka atas penguatan dan kekuatan dari kebutuhan yang terpuaskan oleh penguatan tersebut. Sistem kepribadian kognitif afektif yang dikemukakan oleh Michel mengindikasikan bahwa perilaku manusia pada umumnya dibentuk oleh interaksi dari sifat kepribadian yang stabil, termasuk sejumlah variabel personal dengan situasi yang dihadapinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika ada pertanyaan, mohon tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.